tidak mengurangi kemuliaan seluruhnya. Ini hanya untuk terlihat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwana ayyuna ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala al-habib Rasulillah Nabiyyina wa Sayyidina Muhammad ibn Abdillah ahsanir rusuli maqalan wa amala. Fassalawatullahi alaihi wa salamuhu tam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumil mi'adi wa wafa wa ba'd. Ya ibadallah, ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kita muliakan seluruh keluarga besar Allah yarham Dada Haji Alif bin Haji Gulamsyah, terhubung saat ini Ibunda Syarifah Ahmad via Zoom, keluarga besar yang mengirimi Pak Ijek dan juga yang menyertai, yang kita hormati, kita muliakan, yang sangat tawadhu memberi kesempatan pada kami untuk bisa berbagi, dan beliau-beliau ini berbagi dengan doa dalam duduknya, para alim ulama kita. Kami muliakan dan kami doakan dalam kebaikan Ketua MUI Sumatera Utara Kiai Haji Madatua Simanjuntak, Ketua MUI Medan, beberapa alim ulama yang terkumpul saat ini, para tuan guru, para tokoh dan ketua ormas, Ketua Nahdlatul Ulama dari Muhammadiyah, dari LDII Wasiyah dan seluruhnya, serta keluargaku, jamaah sekalian yang saya dengar ada yang dari semalam sudah di sini ya. Saya dengar ada yang dari Aceh juga, Sumatera Barat ya, dari Pekanbaru. Masya Allah, haul ketiga ini insya Allah jangkauannya kebaikan dari Haji Hanif ini Al-Mu'ikram begitu luas, sehingga ini kali kami kedua mengikuti haul yang kedua di hari Jumat tahun lalu. Sekarang hari Ahad, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga seluruh rangkaian ini menjadi bagian yang diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, para alim ulama yang kami muliakan dan jamaah, di haul yang kedua kita telah membahas tentang dalil Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW seputar haul. Di antara yang Allah sampaikan dalam makna umum di Quran surah Al-Mulk di ayat yang kedua, walladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang mencipta kematian dan kehidupan. Dulu pernah kita utarakan kenapa maut didahulukan dari hayat, dan hayat pakai alif. Biasanya di dalam fiqh lughah di bahasa Arab, setiap yang menggunakan alif itu menunjuk pada sesuatu yang panjang. Fataha pendek, fa-nya pakai alif, fatah, jadi panjang dua harakat. Haya menggunakan alif dan diakhirkan
ingin memberikan kesan bahwa setiap manusia umumnya ingin hidup lebih panjang. Ada yang mau meninggal hari ini? Hampir tidak ada. Tapi maut didahulukan, ingin memberikan kesan bahwa harap-harap hidup lebih panjang, ternyata maut bisa datang lebih dulu dari apa yang kita duga. Untuk itulah kemudian sebagai bekal terbaik Allah memberikan penegasan dalam rangkaian ayat ini, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dhamirnya pindah, kata gantinya dari kata ganti yang ketiga huwa, huma, hum, berubah menjadi kata ganti yang kedua kum, menunjuk pada kita yang hidup, yang hadir. Kalau patah ulama tafsir merasakan ayat ini dikhitab, diarahkan kepada kita yang menerima ayat itu. Ya adi hidayah. Kalau kita tafsirkan lebih jauh, ya adi hidayah, ini hambaku Anif sudah aku ambil kembali padaku sesuai dengan ajalnya. Sekarang engkau yang masih hidup, yang masih dalam lingkup ujian, liyabluwakum, kita masuk di dalamnya untuk menguji engkau. Ayyukum ahsanu amala, siapa di antaramu yang bisa belajar dari wafatnya ini, kembalinya hamba Allah ini, untuk belajar dari amal solehnya, meningkatkan amal soleh kita. Dalam memahami ayat ini, di antaranya ada hadis Nabi SAW, dan telah saya tekankan bahkan dengan sanad di pertemuan haul kedua tahun lalu. Nabi menyampaikan, qala sallallahu alaihi wasallam, udhkuru mahasina mautakum wa kuffu an masawihim. Udhkuru mahasina mautakum, kalau ada kolega kalian, teman kalian, kerabat kalian, saudara kalian wafat, maka viralkan, sebut-sebutlah kebaikan-kebaikannya, supaya ada dua hal. Yang pertama, mengalir dengan penyebutan itu cahaya dan kebaikan ke alam kubur yang wafat itu. Yang kedua, ketika disebut itu mampu menginspirasi kita untuk meneladani kebaikan itu. Kalau pernah kita dengar dan simak, bagaimana kita bisa meneladani kebaikan Nabi kalau tidak disebut kebaikan beliau? Karena itu yang paling berhak menyebut keteladanan Nabi Allah. Ditetapkan dalam Quran surah ke-33, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ayat ke-21. Dirinci kemudian di ayat-ayat lainnya, dirinci dalam keterangan sirah, dirinci dalam keterangan hadis, dalam persaksian orang-orang yang hidup di masa lalu, dan mereka pun menjadi teladan lagi. Bila tidak pernah disebutkan, dituliskan dalam kitab-kitab sirah, dalam kitab-kitab hadis, dalam turunan-turunan hikmah, tak mungkin bisa kita teladani. Karena itulah rumus dari apa yang disampaikan, al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Hikmah dan hukum itu diambil dari keumuman maknanya, jangan dikhususkan pada sebab orangnya. Jadi jangan khususkan kebaikan yang ditiru Nabi saja, kebaikan yang ditiru sahabat saja. Ambil sifat umumnya. Nabi menunjukkan kebaikan, ditiru oleh sahabat, sahabat ditiru oleh tabi'in, tabi'in ditiru oleh tabi'ut tabi'in, sampai ke kita. Semua kebaikan yang kita dapatkan dari orang-orang yang telah meninggalkan kita, tiru itu. Nah, jadi kalau keluarga Haji Hanif, Pak Ijek ini bikin haul, nah itu termasuk dalam golongan satu makna yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Wa kufu an masawihim, dan tutupi kekurangan-kekurangan, aib dan kesalahan-kesalahan yang mungkin dilakukan oleh almarhum saat hidupnya. Nah, ini indahnya dalam Islam. Kalau orang sudah meninggal, jangan diungkap apalagi diviralkan kekurangan kesalahannya. Karena kita yang hidup itu masih banyak potensi salahnya. Yang meninggal sudah selesai. Maka di pertemuan haul yang kedua kemarin kita selesaikan tentang makna hadis ini untuk mengambil ibrah, sekaligus juga mendapatkan satu bekal
landasan kebaikan yang kita bisa bawa pulang setelah acara haul yang dimaksudkan. Jadi dari datang dan pulang ini mesti beda. Jangan sampai datang dan pulang keadaannya sama. Datang kita ingin belajar, pulang dapat apa dari yang dipelajari. Untuk itulah di haul yang ketiga ini, insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan dari haul yang kedua tentang pencarian bekal belajar dari orang-orang saleh yang telah meninggalkan kita untuk mencari bekal terbaik dalam rangka pulang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak akan keluar dari Al-Quran dan Hadis supaya landasan kita untuk mempelajari di pertemuan ini lebih kuat dan lebih berkah. Al-Quran di surah ke-28 di ayat ke-88. Satu kali dalam perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Juhfah. Juhfah itu sekarang kalau dari Mekah ada 183 km. Daerahnya namanya Radir. Ada tempat miqat, tertulis papan besar Masjidil Miqat Juhfah di Radir. Jaraknya 183 km dari kota Mekah. Sekarang itu menjadi tempat miqat untuk saudara-saudari kita yang dari Syam. Syam itu ada 4 negara: Palestina, Yordania, kemudian ada Syria, ada Lebanon sekarang. Nah, itu kalau mau masuk Mekah, haji, umrah, miqatnya di Juhfah. Mesir di Juhfah. Wilayah Maghrib ke Afrika bagian utara, Maroko, Aljazair, Libya, Juhfah. Kalau kita dari Madinah, kita ambil Dzulhulaifah atau disebut dengan Bir Ali. Di Juhfah ini saat Nabi tiba, kemudian dalam satu masa turunlah Al-Quran, surah Al-Qasas itu ayat 88. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ma'ad. Inna, kita tambahkan sedikit pakai ilmu nahwu ya. Harfun nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabara mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Paham? Tidak. Yang santri insyaallah pasti paham kita. Harfun nasbin wa taukidin, huruf yang berfungsi menasabkan, menjadikan harakat kalimat setelahnya fathah bila dia tunggal mufrad, atau ya dengan ya bila dia ada jamak mudzakkar misalnya salim, atau kasrah bila dia jamak dalam nahwu. Tapi dalam ilmu balaghah, nasab ar-rajulu asahu fil ardi, seseorang menancapkan tongkatnya dengan kuat di tanah dan tak goyah, nasab itu. Jadi kalau ada informasi dalam Quran dibuka dengan inna, maksudnya tancapkan informasi ini dalam hati kita yang paling dalam, jangan goyah. Wa taukidin, dan kuatkan. Sudah tancap, kuatkan. Jadi kalau kita baca Al-Quran, ada ayat dibuka dengan inna, maka tancapkan informasinya dalam hati kita yang paling dalam, kuatkan, jangan goyah. Kokoh. Ya Muhammad, innal ladzi farada 'alaikal Qur'an. Tancapkan informasi ini dalam hatimu yang paling kuat, paling dalam, dengan kokoh. Yang telah menyampaikan, memfardukan Al-Quran kepadamu itu, menurunkan Al-Quran kepadamu, memberikan satu misi untuk menyampaikan isi Al-Quran melaluimu, mewajibkan kepadamu untuk menyampaikannya tanpa menyembunyikan dia. Pesan ini disampaikan pembukanya dengan Al-Quran. Tidak ada satu informasi di dalam Al-Quran yang dibuka dengan kalimat Al-Quran, baik menggunakan waktu turunnya, menggunakan hukumnya, menggunakan segala yang terkait dengan Quran, kecuali menunjukkan informasi itu sifatnya penting, pasti, dan istimewa. Saya ambil contoh begini.
Tidak ada satupun yang terkait dengan Quran kecuali naik status jadi istimewa. Malam itu biasa. Malam itu lail bahasa Arab. Kalau kita ingin merubah bentuk biasa jadi istimewa, salah satu hukumnya dalam kaidah bahasa tambahkan tak di ujungnya. Jadi kalau lail malam, jamaknya layali, turunannya laila, lili, lela, lala, itu malam. Ibu lili, ibu malam-malam tuh. Tapi kalau kita mau rubah itu malam yang istimewa, tambahkan tak di ujungnya menjadi laila. Sebelum turun Al-Quran, lail saja. Ketika turun Al-Quran, lailnya berubah menjadi lailah dan berkahnya turun di malam itu. Quran surah 97, Inna anzalnahu fi lailatil qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Turun Al-Quran, malamnya berubah istimewa. Setiap amal ibadah yang dilakukan di malam itu nilainya lebih dari 1000 bulan. Ingat ya, terjemahannya bukan sama. Lebih dari, khair min, lebih dari. Jadi kalau 1000 bulan itu kurang lebih 80 tahun. Kalau ada orang baca Al-Quran bertepatan dengan malam itu setiap hurufnya lebih dari 80 tahun pahalanya. Kali 10. Ya, di At-Tirmidzi kan nomor hadis 2910, ya, man qara'a harfan min kitabillahi falahu asyru hasanat. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran mendapatkan 10 kebaikan. 10. Di hadis Muslim cara menghitungnya bukan 1, 2, 3, bukan. 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun. Jadi kalau 10 kalikan 500 bertepatan dengan malam turunnya Al-Quran, kalikan lebih daripada 80 tahun. Jadi kalau ada yang bangun malam Al-Qadar sempat baca satu huruf nun, tidur lagi tuh. Itu kalikan 10 kali lebih dari 80 tahun tuh. Kalau meninggal malam itu ya lumayan lah itu. Ya, ketutup dosanya itu. Al-Quran, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Quran turun di hari Jumat ke bumi. Jumatnya berubah jadi Sayyidul Ayyam. Al-Quran turun di satu bulan. Bulannya langsung diberkahi oleh Allah menjadi bulan ditunaikannya puasa Ramadan. Karena itu nama Ramadan itu disatukan dengan turunnya Al-Quran. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Itu ada isim mausulnya tuh, ada alladzinya, ada konjungsinya. Jadi kalau tidak ada alladzi dan unzila fihil Quran, tidak berkah Ramadannya. Dipilihkan oleh Allah Ramadan, kita puasa di dalamnya karena ada keutamaan Al-Quran turun pada bulan itu. Quran turun di Mekah, Mekahnya mubarakah, mukarramah. Quran turun di Yathrib, Yathribnya berubah namanya menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Kembalikan ke ayat ini yang kita bahas. Al-Quran disertakan dalam satu kalimat informasi dalam ayat yang turun di Juhfah kepada Nabi, dan informasinya penting untuk kita tancapkan pada hati yang paling dalam. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'an la radduka ila ba'd. Ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tancapkan dalam hatimu yang paling dalam dan jangan goyah. Sungguh zat yang agung yang telah menyampaikan, memfardukan Al-Quran yang istimewa itu khusus padamu. Alaika khusus padamu, lebih kuat dibanding laka. Laka, alaika itu beda. Ya, kalau kita gunakan ala itu menunjukkan sesuatu yang lebih kuat. Balik, laradduka ila ma'ad, pasti akan mengembalikan engkau ke tempat kembali.